Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya Lia Nikmatus Sholihah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2, akan sedikit menyampaikan tentang pentingnya zikir bagi umat Islam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita ketahui, setiap insan memiliki masalah masing-masing, yang mana memang hal itu tidak bisa lepas dari diri setiap manusia. Dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masalah. Semua pasti punya masalah. Namun kita tidak boleh sedih dan berputus asa dalam menghadapi segala masalah yang ada. Terkadang memang problem yang berat menjadikan hati kita menjadi resah dan pikiran juga tidak tenang. Dalam kondisi yang demikian, sebagai umat Islam kita dianjurkan agar hati dan pikiran kita tenang, bersih, dan tentram, sehingga dapat menghadapi segala masalah yang ada dengan sabar dan bijak. Lantas, bagaimana agar hati dan pikiran kita ini menjadi tenang dan tentram? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdullah bin Umar an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana yaqulu, Inna likulli syai'in saqalatu wa an saqalatul qulubi dzikrillah wa ma min syai'in anja min adzabillahi min dzikrillah." Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pencucinya, dan sesungguhnya pencuci hati itu adalah zikir kepada Allah, dan tidak ada sesuatu yang lebih dapat menyelamatkan dari azab Allah daripada zikrullah. Zikir dapat membersihkan, menenangkan, dan menenteramkan hati. Semakin kita mengingat Allah, semakin tentram pula hati kita. Seperti yang telah dijelaskan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada dasarnya zikir adalah sarana pembersih hati. Dengan berzikir kita menjadi semakin dekat dengan Allah, dan semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mengingat Allah, maka Allah akan semakin mengingat kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah oleh kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita mengetahui bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang selalu berzikir mengingatnya. Oleh sebab itu, zikir adalah sesuatu yang memang sangat penting bagi umat Islam. Lalu, apa saja manfaat-manfaat zikir bagi kita? Terkadang manusia sangat terlena dengan hal-hal duniawi, padahal tujuan kita adalah akhirat. Zikir dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. Dengan berzikir, hati kita akan semakin damai dan tentram. Dan dengan berzikir pula, kita dapat terhindar dari akhlak yang tercela. Dan dengan berzikir pula, kita dapat menjadi istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Itulah mengapa berzikir itu sangat penting bagi kita. Zikir adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berzikir,
kita dapat menjadi seseorang yang bertakwa, yang selalu dekat dengan Allah, sehingga kita dapat terhindar dari siksa api neraka. Zikir dapat menguatkan dan memantapkan iman, Islam, dan ihsan kita. Zikir itu memang sangat penting, karena orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang selalu mengingat Allah, maka hatinya akan selalu bersih, bersinar, dan mudah dalam menerima kebenaran. Ia akan selalu menerima kebenaran dengan lapang dada. Ia akan selalu menghadapi segala masalah yang ada dengan hati yang damai dan ikhlas. Dan sebaliknya, orang yang lalai kepada Allah, orang yang selalu ingkar kepada Allah, maka hatinya akan selalu gelisah, gelap, dan sulit dalam menerima kebenaran. Ia akan sulit dalam menghadapi segala masalah yang ada karena hatinya sangat resah dan bimbang. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat yang lalai kepada Allah. Semoga kita menjadi seorang hamba yang selalu taat kepada Allah, yang selalu mengingat Allah, yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya hanya ingin saling mengingatkan. Sebagai seorang muslim, kita harus saling mengingatkan. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.